Gubernur Maluku Irjen Pol Purnawirawan Murad Ismail melaksanakan penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan TKDD tahun 2021. Penyerahan DIPA TKDD yang berlangsung di Aula Kantor Gubernur Provinsi Maluku tersebut dihadiri beberapa bupati wali kota dan perwakilan kuasa pengguna anggaran sesuai protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Gubernur Murad Ismail dalam amanatnya mengatakan penyerahan DIPA tahun 2021 ini dilakukan lebih awal agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di pusat dan daerah dapat lebih baik lagi di tahun 2021. Menurut Gubernur, Presiden Jokowi telah menyerahkan DIPA kepada para gubernur dan pimpinan kementerian lembaga di Istana Negara pada tanggal 25 November 2020 sebagai tindak lanjut mempercepat persiapan pelaksanaan anggaran 2021. Gubernur menekankan APBN 2021 disusun dengan lebih realistis, kredibel, dan efisien agar mampu mendorong pemulihan ekonomi nasional sekaligus menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan. Saat ini arah pemulihan ekonomi sudah mulai berjalan secara bertahap sejak perekonomian mengalami tekanan berat pada kuartal kedua yang menyebabkan kontraksi ekonomi hingga 5,3%. Momentum perbaikan ekonomi ini akan terus dijaga dan diakselerasi melalui berbagai koordinasi kebijakan pemulihan ekonomi nasional yang tertuang dalam Perpres nomor 72 tahun 2020. Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon melaksanakan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat pada hari Kamis 26 November 2020 bertempat di Hotel Imperial Inn Ambon. Kegiatan tersebut dilaksanakan terkait dengan kesigapan mengantisipasi indikasi gangguan Kamtibmas terkait dengan aksi unjuk rasa organisasi kemasyarakatan atau Ormas di Kota Ambon. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pokok-pokok pikiran dan pendapat sebagai masukan untuk ditindaklanjuti guna memperkuat masyarakat kita dalam menangkal situasi atau kondisi yang akhir-akhir ini terjadi sebagai imbas dari persoalan Jakarta. Kegiatan dipimpin oleh Asisten 1 Pemerintah Kota Ambon Mince Tupamahu SH serta turut dihadiri oleh Kasat Intel Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, perwakilan Kementerian Agama Kota Ambon, peserta yang berasal dari Organisasi Kepemudaan atau OKP Cipayu, Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi di Kota Ambon, pengurus Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Kota Ambon, beserta unsur terkait. Asisten 1 Pemerintah Kota Ambon saat membacakan sambutan dari Wali Kota Ambon mengatakan, ia mengapresiasi semua pihak yang tidak pernah lelah untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Kota Ambon dan menekan angka penyebaran COVID-19 dalam menyadarkan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Di hari ini kita kembali menggelar kegiatan pembinaan kewaspadaan dini untuk mengantisipasi indikasi gangguan Kamtibmas yang mungkin saja terjadi imbas dari isu-isu yang sedang berkembang saat ini terkait peristiwa yang terjadi di ibu kota Jakarta yang kemudian merembet ke masalah-masalah yang sensitif yaitu suku, ras, dan agama sehingga memicu adanya unjuk rasa dari organisasi kemasyarakatan baik di Jakarta maupun di Ambon. Tentunya kita semua berharap peristiwa-peristiwa tersebut tidak berdampak besar bagi masyarakat Kota Ambon, karena kita masyarakat Kota Ambon telah memiliki pengalaman berharga dalam menghadapi isu-isu terkait suku, ras, dan agama pada saat konflik maupun pasca konflik kemanusiaan yang terjadi 20 tahun yang silam. Tentunya kita semua tidak menghendaki isu-isu yang viral di media sosial akan memicu terjadinya gangguan Kamtibmas di Kota Ambon yang dapat berdampak pada keharmonisan hidup yang terbangun di kota ini. Untuk itu, langkah-langkah antisipatif dan upaya preventif serta penegakan hukum harus terus kita kedepankan dalam menghadapi berbagai persoalan yang terkait dengan Kamtibmas, apalagi kita saat ini masih berada
dalam masa pandemi virus COVID-19. Dalam masa virus COVID-19 ini, selaku pemimpin kota ini, saya mengajak kita semua untuk menjaga dan merawat kehidupan masyarakat yang rukun dan harmonis yang telah terjalin di daerah kita sejak zaman nenek moyang melalui budaya pela gandum, budaya kalesang, masohi, baku keku bukan baku kuku, lain sayang lain, pokok potong kuku, rasa di daging. Ke depan. Zona Maritim Timur bersama stakeholder terkait melaksanakan latihan pencarian dan pertolongan di perairan Teluk Ambon dalam rangka mendukung tugas Bakamla Republik Indonesia. Berlangsung dari tanggal 23 hingga 26 November 2020 bertempat di perairan Teluk Ambon. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kemampuan kesiapsiagaan Ops unsur Zona Maritim Tengah dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan di perairan Teluk Ambon, menguasai proses perencanaan dan melaksanakan tugas pencarian dan pertolongan di laut, menguasai dan mahir dalam melaksanakan medical first responder, medical evacuation dalam melaksanakan pencarian dan pertolongan di laut, tercapai pola pikir dan pola tindak yang sama antar unsur SAR Pedelat pencarian dan pertolongan di laut, serta terwujudnya kemampuan menyelenggarakan K4IPP atau Komando Kendali Komunikasi Komputer Informasi Pengintaian dan Pengamatan. Terkait dengan simulasi yang baru saja kita laksanakan tadi, ya, bahwa seluruh rangkaian kegiatan yang sudah kita buat perencanaannya, kemudian kita lanjutkan dengan gladi kader atau gladi peta, ya, berupa simulasi di darat, siapa berbuat apa masing-masing dari Basarnas, dari Bakamla, kemudian dari Angkatan Laut, dari Polair, KKP, kemudian juga dari KPLP, semua memerankan sesuai dengan bagiannya masing-masing. Dari sinilah letak sinergitas atau sebuah kerjasama unik, ya, yang sudah kelihatan tadi di lapangan seperti apa hasil atau buah dari latihan kita yang kita lakukan bersama-sama. Yang harapannya tadi, ya, sebagaimana saya sampaikan di awal, bahwa selain ilmu yang kita pelajari tentang ilmu search and rescue ini, agar bisa menjadi sebuah ilmu yang dipahami, kemudian juga skill, ya, di mana kemampuan dari keterampilan awak dan operator yang harus memahami tugas pokok dan juga peranannya, serta attitude atau masing-masing orang mampu memerankannya secara bersama-sama dengan model tadi kerjasama tim yang baik. Nah, sehingga setelah kita saksikan tadi, semua berjalan lancar sesuai dengan rencana yang sudah kita buat. Dan tentunya lebih penting lagi adalah komunikasi tadi. Komunikasi, ya, kita dengar di beberapa tempat ada situasi di mana radio kadang-kadang tidak bisa transmit secara maksimal, sehingga kita harus mengulang beberapa perintah dan akhirnya bisa diaksi oleh beberapa rekan-rekan kita yang berada di lapangan. Gitu, ya, kira-kira. Ya. Mungkin diharapkan untuk masalah bagaimana kerjasama ini ke depan, ini tidak lepas dari semangat kebersamaan kita. Ya, Bakamla sendiri kembali kepada tugas pokoknya, yaitu melaksanakan tugas kegiatan yang dilaksanakan di laut, baik itu keamanan laut, keselamatan laut, ya, dan juga kita bagian dari pertahanan negara di laut atau juga bagian dari komponen cadangan negara di laut. Nah, inilah kita akan selalu berusaha untuk bisa bersama-sama rekan-rekan semua sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Bakamla bersama dengan unsur-unsur kemaritiman baik TNI, Polri, dan juga unsur ASN yang ada di Ambon melaksanakannya dengan baik dengan cara selalu berkoordinasi. Kita lakukan ini sepanjang tahun, tentunya ada pentahapan, ada latihan tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan tingkat 4 gitu, ya. Jadi per 3 bulan kita akan selalu refresh, akan lakukan refresh. Harapan kita di mana situasi memungkinkan,
Dan tahun ini pun sebetulnya waktunya sudah mundur karena terdampak akibat COVID ya. Kita agak mundur, waktu itu masih ada PSBB dan lain-lain, kita tidak boleh berdekatan, dan sekarang sudah mulai banyak orang yang paham tentang bahaya pandemik ini, dan kita mencoba supaya kegiatan ini pun tidak dihentikan begitu saja tapi tetap dilatih. Bahkan dalam satu materi yang kita lakukan pada pagi hari ini dilakukan dengan memenuhi prosedur atau standar protokol pencegahan COVID-19. Untuk kegiatan ini sebetulnya secara rutin, kalau yang secara nasional sudah dilakukan oleh rekan-rekan kita dari Basarnas ya, kalau yang SAR ya, Search and Rescue. Tapi untuk kegiatan patroli keamanan laut yang nasional itu dilakukan oleh Bakamla. Jadi kita melakukan kegiatan namanya Operasi Nusantara, ya, ada kegiatan operasi keamanan laut nasional dalam kegiatan yang terpadu, ya. Kita melibatkan unsur Angkatan Laut, kemudian juga Polri dan juga unsur-unsur lainnya, ya, ASN lainnya yang tergabung di dalam kemaritiman ASN. Seperti tadi, ya, ada unsur dari KKP, Basarnas, kemudian KPLP, dan juga unsur-unsur yang lainnya yang memiliki armada kapal. Pelaksanaan operasi justisi pada PSBB transisi ke-10 hari keempat yang dilaksanakan tim pengendali PSBB Kota Ambon berpusat di Jalan Insinyur M. Putuhena. Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan kembali kesadaran masyarakat terkait dengan pentingnya penggunaan masker di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, kepada para pengguna jalan yang memakai masker tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu menutupi hidung sampai ke dagu. Selain itu, kepada pengemudi kendaraan roda 4 yang tidak mematuhi aturan kapasitas penumpang sebanyak 50%. Benny Selano selaku perwakilan koordinator tim PSBB Kota Ambon mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa IAIN dan mahasiswa KKN Universitas Patimura yang membantu tim PSBB Kota Ambon dalam melaksanakan operasi penertiban masker. Karena ini merupakan tanggung jawab semua pihak, ia berharap agar semua perguruan tinggi yang ada di Kota Ambon bisa bekerja sama dengan tim PSBB Kota Ambon agar zona penyebaran COVID-19 di Kota Ambon dapat berubah menjadi zona kuning. Ya, saat ini kan kita sudah ada dalam pelaksanaan PSBB ke-10. Itu artinya sudah hampir 140 hari. Kita berada di jalan-jalan, kita berada di lorong-lorong, di desa-desa, di kampung-kampung. Nah, tim PSBB sangat berterima kasih sekali, ya, karena sampai saat ini kita sudah ada dalam zona orange. Lebih kami berterima kasih kepada dunia perguruan tinggi. Pertama, kemarin kita di pasar-pasar itu dibantu oleh anak-anak teman-teman mahasiswa dari IAIN. Kita sangat berterima kasih ya untuk perhatian adik-adik mahasiswa yang mulai membuka mata melihat pentingnya protokol kesehatan. Hari ini kita dibantu oleh begitu banyak mahasiswa yang lagi melakukan KKN, mahasiswa dari Unpati. Ini kita sangat berterima kasih karena sesungguhnya mahasiswa sudah memulai juga dengan hal yang luar biasa. Oleh karena itu, dalam seluruh kesempatan Pak Wali Kota dikatakan bahwa ini bukan tanggung jawab semata-mata adalah pemerintah, tapi tanggung jawab masyarakat perguruan tinggi, tanggung jawab aparat negara, tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Terbukti bahwa mahasiswa IAIN kemarin sudah bersama-sama dengan tim gugus melakukan penertiban masker di Pasar Merdeka Ambon. Kemudian hari ini di depan kampus Unpati kami pun dibantu dengan adik-adik mahasiswa dari Unpati. Saya kira nanti besok mungkin dari UKIM, lusa mungkin dari Darussalam, kemudian dari perguruan-perguruan tinggi swasta yang ada di kota ini. Kalau ini terjadi, saya yakin kita akan segera turun dari zona merah, dari zona orange ke zona kuning. Saya optimis sesuai dengan apa yang Pak Wali Kota harapkan. Tanggung jawab memutuskan mata rantai adalah tanggung jawab seluruh warga masyarakat kota. Kemudian telah terlibat juga teman-teman eselon 3, pejabat eselon 3 pada pemerintah Kota Ambon yang mulai hari ini melakukan diskusi bersama-sama.
Oleh karena itu, kami tetap mengharapkan semangat dari teman-teman, dari seluruh aparatur negara, dari seluruh tim gugus tugas maupun setiap orang yang terlibat dalam rangka pemutusan penyebaran COVID yang mematikan. Baik adik-adik dari UKIM, ya adik-adik dari Darussalam, adik-adik dari perguruan tinggi manapun, mari. Ini waktunya kita baku bantu. Kalau IAIN sudah menunjukkan sikap, adik-adik dari Unpati sudah menunjukkan sikap hari ini. Yang lain jangan ketinggalan, karena ini tanggung jawab kita semua. Terima kasih. Saat ditemui di sela-sela pelaksanaan operasi justisi di Jalan Insinyur M. Putuhena pada hari Kamis 26 November 2020, Richard Luhukai selaku Koordinator Bidang Tempat dan Fasilitas Umum Tim PSBB Kota Ambon menyampaikan kepada Diskominfo Channel terkait dengan perkembangan kasus pelanggaran saat pelaksanaan operasi justisi. Pelanggaran terjadi didominasi oleh moda transportasi roda 4, di mana seharusnya kapasitas jumlah penumpang hanya 50%. Ia berharap agar pengguna roda 4 dapat memperhatikan hal tersebut. Dari hasil evaluasi pelanggaran yang terjadi, trennya rata-rata masyarakat belum melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, di mana tetap ditemukan pelanggaran yang menandakan bahwa masyarakat tidak sungguh-sungguh memakai masker. Ia berharap agar masyarakat dapat menggunakan masker medis dan masker kain serta menutupi hidung sampai dagu. Dari hasil evaluasi pelanggaran kami lihat, trennya sebenarnya masyarakat ini rata-rata belum sesungguhnya melaksanakan protokol kesehatan itu sendiri. Dalam artian mereka belum menjadikan protokol kesehatan ini menjadi gaya hidup mereka. Itu kenapa demikian? Karena di setiap kali kami melakukan operasi, tetap saja kami temui pelanggaran. Itu berarti menandakan bahwa masyarakat belum sungguh-sungguh. Nah, contoh kasus masyarakat tidak sungguh-sungguh menggunakan masker. Mereka asal saja menggunakan penutup hidung, ya. Yang kita lihat, yang kita sarankan adalah kalau boleh menggunakan masker yang memang sudah ditentukan, ya, oleh lembaga-lembaga kesehatan lain atau WHO. Masker medis, sampai tingkatan masker non medis, dan sampai paling rendah itu adalah masker kain. Kain dalam artian itu dia punya lapisan ada berbeda, tidak sama seperti yang biasa digunakan para pengendara itu menggunakan seperti kayak bandana gitu, yang cuma menutupi, yang cuma tipis bahannya, itu sesungguhnya bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kami sarankan mari seluruh warga Kota Ambon untuk tetap menjadikan protokol kesehatan ini gaya hidup kita yang baru. Itu yang pesan kami. Terima kasih.